Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai resume materi UAS yang dibuat oleh yang pertama itu ada Bang Aji Saiful Bahari, yang kedua Rizky Bagus Darmawan Pudia Trisnaldi, dan yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Michael Yohanes. Materinya itu terdapat hydraulic excavator, bucket wheel excavator, electric shovel, dragline, blast hole drill, belt conveyor, load haul dump, load and loader. Yang pertama ada hydraulic excavator. Hydraulic excavator, materi yang akan dibahas itu tipe, mekanisme kerja, penggunaan, dan karakteristik umum. Tipe hydraulic excavator, yang pertama itu ada hydraulic hoe atau backhoe. Kapasitas bucketnya 2,3 sampai 16 meter kubik. HP-nya itu 300 sampai 2400. Bobot alat itu 49.500 sampai 418.500 kg. Digerakkan menggunakan tenaga hidrolik. Lalu ada hydraulic shovel. Kapasitas bucketnya itu 2,3 sampai 30 meter kubik. HP-nya itu 300 sampai 2400. Bobot alatnya itu 50.750 sampai 418.500. Digerakkan menggunakan tenaga hidrolik. Operasi dasar hidrolik ekskavator. Crawler dengan kapasitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu atau boom dan silinder lengan atau arm. Hoe menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali ke arah atas dan menjauh. Bucket atau mangkuk dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk penetrasi yang diinginkan. Kancing pada bucket hoe digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar bucket. Mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri. Penggunaan hydraulic excavator. Alat ini digunakan dalam pengumpasan overburden. Lalu hydraulic shovel digunakan terutama untuk alat gali dan muat. Hydraulic hoe memiliki penggunaan yang sama dengan shovel, tapi kapabilitas di bawah grade galinya membuat cocok untuk pekerjaan pembuatan parit atau trenching atau penggalian di bawah air. Hydraulic hoe digunakan dalam tambang ketika kondisi lantai menjaga mesin tidak berada pada dasar pit. Lalu ada fungsi penggerak hydraulic excavator. Itu crawler digerakkan oleh motor hidrolik, pengaturan lengan bawah digerakkan oleh silinder hidrolik, pengaturan lengan atas digerakkan oleh silinder hidrolik, pengaturan mangkuk atau bucket digerakkan oleh silinder hidrolik, penumpahan bucket digerakkan oleh silinder hidrolik, dan rotasi alat digerakkan oleh motor hidrolik seperti pada gambar. Selanjutnya ada bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator ini materinya ada tipe, operasi dasar, operasi kerja, dan yang terakhir ada cara pemotongannya. Tipe bucket wheel excavator ukuran stripping wheel besar. Itu diameter wheel 6,5 sampai 11,5 meter. Kapasitasnya 2000 sampai 5800 meter kubik. Kedalaman penggalian itu 22,7 sampai 31,4 meter. Mempunyai crawler di setiap sudut menggunakan tenaga listrik seperti pada gambar di samping. Tipe bucket wheel excavator ukuran wheel medium. Diameter wheelnya itu 3 sampai 7,6 meter menggunakan tenaga 250 sampai 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 300 sampai 2675 meter kubik. Kedalaman penggalian itu 6 sampai 15 meter. Mempunyai 2 rantai penggerak. Lalu yang ketiga itu ada tipe bucket wheel excavator ukuran wheel kecil. Diameternya wheelnya itu 0,9 sampai 1,8 meter menggunakan tenaga 200 sampai 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 765 sampai 2100 meter kubik. Kedalaman penggalian 1,5 sampai 3,6 meter. Mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Operasi dasar bucket wheel excavator itu, bucket wheel excavator merupakan alat gali yang bekerja secara berkesinambungan atau terus-menerus. Lalu penggalian ini dilakukan menggunakan lengan atau boom yang pada ujungnya terdapat roda gali besar. Lalu boom beserta mangkuk-mangkuknya yang berputar pada rodanya ditekan ke arah material yang akan digali. Setelah mangkuk-mangkuk tersebut terisi penuh, selanjutnya ditumpahkan atau dicurahkan ke ban berjalan dan atau truk.
Operasi kerja bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator bekerja dengan cara permukaan material digali dengan mengayunkan roda gali atau wheel yang berputar dengan kedalaman tertentu. Kedalaman penggalian sekitar 0,6 sampai 0,7 kali diameter roda gali atau wheel. Ada 3 tipe penggalian pada bucket wheel excavator, yaitu full block excavating, yang kedua itu half block excavating, dan yang ketiga itu front excavating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bagus Darpudia Trisnali dengan NIM 07319.050. Di sini saya akan menjelaskan cara pemotongan material. Cara pemotongan material dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama adalah terrace cut dan yang kedua adalah dropping cut. Terrace cut adalah penggalian atau pemotongan dilakukan dengan cara BWE berjalan ke depan hingga mangkuk pada roda gali menyentuh kedalaman tertentu, lalu roda gali berputar dan lengan roda gali bergerak ke kiri dan atau ke kanan. BWE cenderung menggali permukaan sejajar dengan roda. Kemudian dropping cut. Dropping cut adalah penggalian atau pemotongan dilakukan dengan cara roda gali atau wheel bergerak dari atas ke bawah dengan kedalaman yang telah tertentu. BWE cenderung menggali pada permukaan di bawah roda gali. Kemudian ada electric shovel. Tipe-tipe electric shovel yaitu ada loading shovel dan juga stripping shovel. Operasi dasar mesin electric shovel. Alat ini dipindahkan secara berkala ke area penggalian dan memerlukan cara khusus untuk menggeser penarik kabel. Penggalian menggunakan sistem gerakan hoist dan crowd. Kemudian penumpahan material dilakukan dengan cara melepaskan penutup bawah dipper sehingga material akan jatuh ke truk atau hopper. Mesin atas dapat berputar mengayunkan lengan dan mangkuk atau dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk atau stop pile. Penggunaan electric shovel. Shovel listrik umumnya mempunyai penggunaan yang sama seperti shovel hidrolik, meskipun untuk unit-unit listrik dianggap lebih cocok untuk kondisi penggalian. Dalam hal jangkauan penggalian, shovel listrik juga cenderung memiliki jangkauan yang lebih panjang. Alat ini digunakan dalam kegiatan pengupasan overburden dan atau batubara atau biji. Penumpahan material dari shovel listrik umumnya ke dalam truk atau hopper. Model-model yang lebih besar dan atau dilengkapi dengan kemampuan jangkauan di depannya dapat dipakai dalam operasi pengupasan overburden. Kemudian karakteristik umum. Ketinggian pemotongan maksimum kurang lebih 10-20 meter. Ketinggian penumpahan atau dumping maksimum kurang lebih 6-13 meter. Menggunakan mesin listrik atau seluruh sistem penggerak menggunakan tenaga listrik. Fungsi penggerak electric shovel. Di sini ada hoist yang berfungsi untuk memindahkan maupun mengangkat barang dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian di sini ada swing, berfungsi untuk merubah pressure dari oli menjadi tenaga putaran. Kemudian di sini ada propel, berfungsi sebagai alat penggerak. Kemudian pertimbangan pemilihan. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih alat berat electric shovel. Antara lain adalah dari A, produksi, itu ada material swell, berat unit material, besar dip, kondisi tanah gali, derajat swing, dan lain-lain. Kemudian yang B ada cost, harga mesin, muat alat, jangka hidup mesin, perawatan, oli, dan lain-lain. Kemudian ada dragline. Fungsi dragline. Yang pertama loading, sebagai alat muat dalam proses penambangan. Kemudian ada hauling, sebagai alat angkut dalam proses penambangan. Kemudian ada transporting, sebagai alat untuk mengangkut dalam proses penambangan. Tipe-tipe dragline ada, bisa dilihat di sini ada crawler, kemudian ada walking. Penggunaan dragline digunakan dalam kaitan material transportasikan dalam jarak yang relatif dekat, maksimum kurang lebih 215 meter. Jika kondisi geologi dalam operasi memungkinkan, maka dragline memiliki keuntungan
baik sebagai alat gali dan transportasi seperti penggunaan dragline yang paling besar yakni pada penambangan batu bara dan juga fosfat dengan sistem strip atau area mining. Ketika kedalaman penggalian melebihi kapabilitas penggalian alat, maka sejumlah dragline dapat digunakan alternatif lainnya. Dragline yang bekerja pada jenjang dapat dibantu dengan unit lainnya. Kemudian dragline dengan kapasitas besar terutama digunakan untuk penggalian, endapan, biji atau tanah penutup yang dalam, termasuk juga untuk penggalian parting dan juga lapisan tipis batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saiful Bahri dengan NIM 07300002. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Kemudian ada fungsi penggerak daripada dragline. Nah, kemudian ada bagian yang bernama propel. Nah, itu digerakkan oleh motor listrik. Kemudian ada hoist, yaitu adalah kabel dan drum digerakkan oleh motor. Kemudian ada drag, kabel dan drum digerakkan oleh motor. Dan kemudian ada rotasi alat yang digerakkan oleh motor listrik. Kemudian masuk ke dalam materi blast hole drill. Blast hole drill tersebut adalah pengeboran lubang ledakan dengan menggunakan teknik yang digunakan dalam penambangan di mana penembusan dan penetrasi secara mekanis pada formasi batuan di sebuah lubang bor. Kemudian dalam metodenya dari blast hole drill. Yang pertama adalah top hammer drilling, yaitu adalah metode pemboran yang terdiri dari dua kegiatan dasar, yaitu putaran dan tumbukan. Dua kegiatan ini diperoleh dari gear dan piston yang kemudian ditransmisikan melalui shank adaptor dan batang bor menuju mata bor. Kemudian ada down the hole drilling atau biasa disingkat DTH. Metode ini menggunakan tenaga udara kompresi dalam percussive drilling lebih efisien dari pneumatic top hammer drill biasa. Kemudian ada rotary drilling. Metode ini memecah batuan dengan energi yang diberikan kepada mata bor dari gerak putaran dan gaya dorong serta udara flushing untuk membersihkan cutting. Kemudian ada tipe alat. Yang pertama adalah crawler mount drilling, yaitu dengan diameter ukuran lubang hingga 20 inci. Kemudian berat alat berkisar 13.600 kg sampai dengan 136.000 kg. Nah, penggerak utamanya adalah diesel dan listrik. Kemudian penggerak tambahannya adalah hidrolik, elektrik atau mekanik. Nah, kemudian ada wheel mounted drilling. Diameter ukuran lubang hingga 12,5 inci. Kemudian berat alat berkisar 13.600 kg sampai dengan 54.000 kg. Kemudian adalah penggerak utamanya adalah gas atau diesel atau yang biasa disebut mesin 1 atau 2. Penggerak tambahannya adalah hidrolik, elektrik atau mekanik. Kemudian ada fungsi blast hole drill. Yang pertama adalah trapdoor centralizer, berfungsi untuk penyesuaian ke lubang bor yang diinginkan. Kemudian ada hydraulic slipder oscillation, berfungsi untuk kemampuan manuver yang mudah. Yang kemudian ada side mounted drill control, berfungsi untuk kontrol bor yang dipasang di samping dekat dengan titik bor. Kemudian ada side mounted frame control, berfungsi untuk kontrol frame yang dipasang di samping. Kemudian ada manual drill tube handler, berfungsi untuk penanganan bor secara manual. Kemudian ada powerful feed motor, berfungsi untuk menjalankan pengeboran dengan kuat. Kemudian masuk ke load hole dam. Karakteristik umum LHD. LHD memuat biji dan mineral dari terowongan atau dari draw point dan umumnya ditumpahkan ke dalam ore paste. Memiliki panjang 8 sampai dengan 15 meter dengan bobot 20 sampai 75 ton, digerakkan menggunakan tenaga listrik maupun diesel. Alat ini sering dioperasikan dalam kondisi panas, berdebu dan lembab pada kecepatan rendah kurang lebih 10 sampai 20 km per jam.
Alat ini terdiri atas dua bagian yang dihubungkan oleh suatu titik artikulasi yang menyebabkan alat ini bisa bermanuver dengan baik dalam drift yang sempit. Kemudian bagian belakang adalah mesin dan bagian depan adalah mangkuk atau bucket. Bucket, setir atau steering, dan rem digerakkan secara hidrolik. Kemudian ada cara operasinya. Sejumlah cara operasi dan kombinasi LHD adalah yang pertama operasi manual, dan kemudian ada line of sight remote operation, kemudian tail remote operation, kemudian semi automated operation dan automatic operation. Kemudian masuk ke belt conveyor. Bagian belt conveyor itu bisa dilihat dari PPT kami, yaitu sudah kami terangkan dengan jelas bagian-bagian daripada bagian belt conveyor. Kemudian ada penjelasan tentang belt conveyor. Belt conveyor atau conveyor sabuk adalah alat angkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumbahan dengan arah horizontal dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi yang menggunakan sabuk sebagai penghantar muatannya. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, misalnya dari karet, plastik, kulit, ataupun logam yang tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan diangkut. Kemudian ada front end loader. Loader adalah mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat bahan seperti tanah, batu, pasir, puing, pembongkaran, dan lain-lain, atau ke jenis mesin lain seperti truk sampah, sabuk conveyor, hopper, atau mobil kereta api. Ada banyak jenis loader yang tergantung pada desain dan aplikasi. Berbagai disebut bucket loader, front end loader, payloader, high life, sandbox, scope, skip loader, wheel loader, atau skid steer. Loader adalah jenis traktor yang biasanya beroda, kadang-kadang di trek, yang memiliki ember lebar yang dipasang di depan yang terhubung ke ujung dua boom atau lengan untuk meraup bahan longgar dari tanah seperti kotoran, pasir, atau kerikil, dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa mendorong bahan melintasi tanah. Loader umumnya digunakan untuk memindahkan bahan yang ditimbun dari permukaan tanah dan menyimpannya ke dam truk yang menunggu atau ke penggalian parit terbuka. Perakitan loader mungkin merupakan lampiran yang dapat dilepas atau dipasang secara permanen. Seringkali bucket dapat diganti dengan perangkat atau alat lain. Misalnya banyak yang dapat memasang garpu untuk mengangkat palet berat atau kontainer pengiriman, dan bucket clamshell yang terbuka secara hidrolik memungkinkan loader untuk bertindak sebagai dozer atau scraper ringan. Nah, ember juga dapat ditambah dengan perangkat seperti bell grappler untuk menangani bal besar jerami atau jerami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari kami dapat berguna untuk semuanya. Terima kasih.